Gini John Timothy ya. Loh, benar Dunia kan? ini Apa beda adalah tempat Allahmu sama germo di ujian dunia ya. ini? Apa bedanya nyediain, kalau germo nyediain cewek-cewek, kalau Allah kan nyediain 70 bidadari, ya toh? Iya Sama-sama kan? profesinya menyediakan cewek. Surganya kamu itu ada senggama. Apa bedanya Ya dengan memang. apa Terus kamu bedanya kenapa dengan tempat menikah kalau pelacuran? tidak mau senggama? Loh, itu loh. Makanya kan dikatakan sama sebelum 500 tahun sebelum Islam ada, dikatakan sesat kamu. Makanya kan di Ya sesat kenapa An-Nahl lu? 93 itu Allah menyesatkan. Ya Nah, memang. iya Termasuk makanya agama kalian Islam yang sesat. disesatkan. Agama Islam sesat karena Allahnya Ini menyesatkan. gantian dong, John. Loh, gantian Ya gimana? gantian biar kita bisa membela Bener agama enggak kita. yang aku omongin? Bantah kalau nggak benar. Ya makanya saya mau bantah ya. Bantah mana datanya? Jangan hanya Ya congor makanya mau aja. bantah gimana kalau Anda bicara terus loh. Lu pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Lama tak berjumpa ya teman-teman, karena beberapa hari ini saya menemani Ustadz Wafi ya, karena memang Ustadz Wafi lagi ada undangan ke Jakarta. Jadi selama di Jakarta saya jadi supir ya, jadi supir pribadinya Ustadz Wafi, dan baru kemarin lah Ustadz Wafi pulang, dan hari ini baru bisa kita mulai membuat konten-konten reaksi kembali. Oke, di kesempatan kali ini ya saya akan bahas yang santai-santai teman-teman, di mana banyak sekali para penonton teman-teman ya yang bertanda tanya tentang sebenarnya Papa Jahat atau PPJ ini Islam atau bukan gitu. Dia seorang Muslim atau bukan gitu. Ya, banyak orang yang nanya kepada saya, apakah PPJ sudah murtad sama seperti yang dilakukan Raji, ya, sama seperti yang dilakukan Raji dulu, memutuskan untuk pindah sebelum sekarang kembali. Kan begitu. Apalagi kita tahu PPJ sangat sering menyerang, menghina, dan mengolok-olok mujahidin-mujahidin muslim lainnya yang ada di dunia medsos ini. Di sini saya ingin katakan ya, bahwa PPJ secara KTP, ya, secara data harusnya masih Islam, tetapi secara akidah ini adalah kaum munafikun. Dia adalah kaum munafik. Karena dari statement-statement yang kita dengar selama ini, dia selalu membela orang-orang kafir. Dia selalu membela para penghujat. Bahkan di room dia, ya, di tempat dia, saat dia membuat komal, saat dia menjadi tuan rumah, sering sekali ada hujatan-hujatan kepada Islam, dan itu dia biarkan. Tidak ada sedikit pun pembelaan yang dia lakukan. Kalau ada penghujat masuk ke ruangan kita, masuk ke live kita, itu hal yang biasa ya, wajar gitu. Apalagi kita tahu, makin ke sini yang tersisa itu makin penghujat. Kita makin susah mendapati teman-teman Kristen, orang-orang kafir yang mau berdiskusi secara akademis. Yang tersisa adalah orang-orang yang memang mau menghujat saja. Mau menghujat. Tetapi kita berikan kesempatan mereka ngomong, tapi ujungnya kita harus counter. Kita harus luruskan. Terutama fitnah-fitnahan yang mereka buat. Nggak mungkin kita membiarkan tempat kita ya, dijadikan tempat penghujatan dengan semena-mena dilakukan oleh para orang-orang nggak benar ini. Oleh orang-orang kafir ini. Kan begitu. Tapi kalau PPJ beda teman-teman. Di ruangan dia, para penghujat itu bebas menghujat, bahkan dibiarkan. Dibiarkan oleh mereka. Yang lebih konyol itu apa? Yang lebih konyol, banyak orang-orang mengaku bahwa mereka itu pembela iman. Mengaku mereka lebih baik daripada Bang Zuma, lebih baik daripada Uniriva, lebih baik daripada Kores. Ya. Tetapi cara diskusi mereka, waduh, kacau balau teman-teman. Ya, di sini saya harus katakan kacau balau.
Banyak orang-orang baru ya, yang merasa yang penting modal congor, modal bisa teriak-teriak, modal bisa mengolok-ngolok kepercayaan orang, maka dia sudah jadi pendebat. Nah, ini yang agak kacau. Ini kritik juga bagi internal Muslim. Banyak orang-orang yang berpikir, wah, yang penting bisa teriak-teriak, yang penting saya naik ke komal, saya marah-marahin orang sebelah, ya, saya maki-maki penghujat ini, saya maki-maki orang kafir ini, maka saya jadi pendebat. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus tanamkan dalam diri kita ya, membela akidah itu nggak segampang itu. Apalagi kalau mau berdiskusi dengan orang kafir penghujat ini. Polycardos ini bukan lawan yang bisa kalian hadapi hanya dengan yang penting teriak, yang penting marah-marah gitu. Nggak segampang itu, teman-teman. Karena kalau kalian cuman modalnya seperti itu, ya, cuman modalnya cuman mau marah-marah, cuman modal congor sama seperti mereka, maka penonton akan lihat apa bedanya. Apa bedanya kalian dengan Polycardos ini? Kalau cuman modal congor kan gitu. Kita kalau debat mewakili agama Islam, ini harus hati-hati, teman-teman. Jangan nanti kita malah jadi batu sandungan. Jangan gara-gara kita malah agama kita ini jadi bahan olok-olokan, bahan hinaan bagi orang-orang kafir ini, orang-orang Polycardos ini. Ini yang benar-benar harus kita jaga. Ya, harus benar-benar kita jaga sekali. Contohnya seperti inilah. Ya, ini salah satu diskusi yang terjadi di room PPJ ya. Nggak mau. Bu Yuni kapan dicelup? Kenapa? Bu Yuni mau jadi bidadari, dia nggak mau jadi malaikat. Mama, aku mau jadi bidadari, jadi ratu bidadari. Itu kau baptis itu astaga itu yang udah aku unfollow semua itu. Kau baptis mereka semua. Suka-suka Enggak gini Bu Yuni, betapa malangnya nasib kamu, Ibu Yuni. Betapa malangnya nasibnya kamu sama kaumnya kamu. Di dunia di poligami, di surga di poligami. Gimana sih? Nggak apa. Bu Yuni mau di poligami. Berat sih, Bu Yuni nih. Apa nama? Cakap gak apa-apa macam berat sih. Tegaslah apa nama senang macam tuh gak apa-apa gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sekarang permasalahannya di mana? Tapi saya pikir daripada aku Bu Yuni ini udah apa ya, nenek-nenek 80 tahun, 90 tahun. Rupanya masih kayak bidadari beneran rupanya ya. Ya, mana di sana dekat sana nanti ada orang tua. Semuanya itu muda-muda. Kalau tak salah antara umur 30-40. Gitu, Bro. Apa kata bidadari di Quran, hurain itu diambil dari bahasa Suryani sebenarnya. Campuran. Artinya anggur putih. Ainab abyad. Tapi keluar Mekah artinya jadi lain-lain tuh. Di surga si Kristen ngapain sih? Udah di dunia ini sengsara, istri cuma satu, tak boleh ditolak. Kata papa. Gimana? Seperti malaikat. Dekat surga tak ada apa-apa, tak ada makan, tak ada apa. Ya masalahnya gini. Gimana mau senang kalian? Gimana udah di dunia gini, menderita. masalahnya gini Rohman. Allahnya kamu kayak germo profesinya gitu loh. Loh. Gini John Timothy ya. Loh, benar kan? Dunia ini apa beda Allahmu sama germo di dunia ini? Apa bedanya nyediain? Kalau germo nyediain cewek-cewek, kalau Allah kan nyediain 70 bidadari, ya toh? Sama-sama Iya kan? profesi yang
sama-sama profesinya menyediakan cewek. Surganya kamu itu ada senggama. Apa bedanya Ya dengan memang. apa Terus bedanya kamu kenapa dengan tempat menikah kalau pelacuran? tidak mau senggama? Loh, itu loh. Makanya kan dikatakan sama sebelum 500 tahun sebelum Islam ada dikatakan sesat kamu. Makanya kan di Ya sesat kenapa An-Nahl lu? 93 itu Allah menyesatkan. Ya memang. Iya, iya, Termasuk makanya agama kalian Islam yang sesat. disesatkan. Agama Islam sesat gini. karena Allahnya Ini menyesatkan. gantian dong, John. Loh, gantian gimana? Ya gantian biar kita apa ya bisa membela bener agama enggak kita. yang aku omongin? Bantah kalau nggak benar. Ya makanya saya mau bantah ya. Bantah Allah- mana datanya? Jangan hanya Bentar. Ya congor makanya mau bantah aja. gimana kalau Anda bicara terus loh. Lu pakai data. Iya, ini data. Ya bener nggak An-Nahl 93 tuh Allah menyesatkan. Betul. Ya berarti agama Islam menyesatkan dong. Loh, gimana? Loh, Oke, saya agama jelaskan Islam ya. siapa Kamu diam yang dulu itu? ya. Tuhannya siapa? Ntar ini mau diskusi. Lu Apa dijawab, kamu mau pakai monolog? data. Ini pertanyaannya, kamu mau diskusi apa mau monolog? Lo terserah Kalau mau kamu. monolog ya, Kamu sendiri tadi monolog enggak? ya Aku makanya hanya saya mau jawab merespon kamu. saja. Gimana? Allah menyesatkan enggak? Menyesatkan kan? Bantah Iya, kalau tidak iya, menyesatkan. iya, iya, Nah, iya, agama iya, Islam iya, menyesatkan iya. tidak? Agama Islam menyesatkan enggak? Agama dengan Tuhan itu lain. Agama Islam menyesatkan enggak? Oke, saya jawab ya. Saya Iya. jawab, boleh diam sebentar, 3 menit saja. Enggak usah. Saya tanya sederhana. Ada usah gimana? Makanya kamu Nggak jangan usah banyak kayak menyembah berhala, nggak usah dan sakit tidak jiwa. tolol. Enggak usah sakit jiwa kayak Nabi, bukan sakit jiwa, bro. Aku kan Terus ngomong macam berdasarkan mana ini? data Ini semua, kamu dalil mau semua. terus monolog, apa mau diskusi? Lu, saya hanya merespon apa yang kamu tadi Loh. monologkan. Tak payah merespon, kita ini tempat diskusi, bukan tempat merespon. Dalam Saya mencari juga kebenaran nggak apa-apa kan, itu kamu harus ngomong sendiri, saya juga ngomong didiskusi- sendiri, nggak apa-apa harus kan? didiskusikan. Ini kan room bebas. Anda tadi Iya, bicara room sendiri. bebas, tapi ini saya room juga bicara diskusi, sendiri. Dul. Kenapa kamu kayak sakit jiwa? Jangan ngikutin Nabi kamu Karena yang sakit kamu jiwa. tolol, makanya saya macam sakit jiwa. Coba kamu Iya. diskusi dengan betul. Saya akan Diskusi. santun. Sekarang dibantah bahwa Allah menyesatkan kalau agama Islam menyesatkan. Iya, akan saya bantah, tolol. Sekarang kamu bantah apakah Iya, Nabi akan kamu saya sakit jiwa bantah. tidak? Cuma kamu diam. Pakai dalil yang aku butuhkan Iya, sekarang tolong dalil. pakai dalil. Saya akan pakai Sakit dalil. jiwa dia, kejang-kejang. Kejang-kejang. Kamu monolog macam tuh. Ya, pantaslah saya kejang-kejang. Soalnya yang saya hadapi tolol, penyembah berhala. Kamu yang pagan, lah baik, Loh, lah baik. arti pagan apa? Lah baik. Arti pagan itu Lah adalah baik. definisi dari Tuhan berbentuk, Lah baik menyembah roh-roh Hubal, seperti lah baik Daya. Hubal. Orang Daya Agama apa? kok kayak nasi campur, comot sana, Hubal comot sini, siapa? comot. Hubal saya tak kenal Hubal. Ih, Nabimu sebelum diangkat menerima wahyu beragama Jangan bawa apa? nama suku, nggak boleh. Beragama Ibrahim, milah Ibrahim. Pagan, bro, baca hadisnya. Baca hadis. Hadis apa kamu? Masa ajar aja yang menggigit koncol. Mau tahu menggigit koncol? John. Kamu baca Al-Adab 963 di sunnah.com. Baca apa, John? Gini, John. Nih baca hadis Gini. Al-Adab Al-Mufrad Kamu itu gini, John. 963 itu Nabi Ya, mau apa Muhammad saya baca? Kamu mengajarkan pun tak mau diskusi. menggigit Macam koncol mana? bapamu. Pertanyaannya, kamu pernah menggigit koncol bapamu tidak? Oke, gini saja. Kalau Anda tidak mampu dengan saya, tolong panggilkan Tidak pendeta mampu. Anda ya.
akan saya ustadznya kamu kuliti saja. Dengerin apa ya odong-odong. kebodohan pendeta Anda Odong-odong, ustadzmu seperti aja. saya Sudah beberapa orang aku otak murtadin. kebodohan kamu. Boleh Panggil tak ustadzmu. panggilkan pendeta kamu ke sini? Sekarang berani nggak ustadznya kamu kita diskusi di Zoom? Lah sama saya saja Loh, kamu kamu tak kan nggak ada berani. ilmu, kamu nggak jawab-jawab. Ustadzmu aja sudah beberapa orang yang aku Gimana ini orang? Saya mau jawab kamu nyerocos sendiri. Dalil. Iya dalil ini. Sebutkan. Iya. Mana? Mau tidak. Sebutkan langsung dalilnya. Iya, mau Mana? tidak. Mana? Oke. Kenapa Allah itu ya? Saya Allah itu butuh dalil, kita baca bareng-bareng. Belum. Ya Allah. John, kamu apanya? Kamu udah makan apa belum? Udah minum obat apa belum kamu, John? Itu ada obat Baygon tuh dekat atas lemari tuh, ambil, minum 2 sendok. Besok insya Allah saya bagikan peti mati sama jas sama kamu. Oh, mulai sakit Kita kan jiwa orang- nih kayak nabi. kita kan orang kayak beragama. nabinya sakit jiwa. Saudara berdua kita semua, kita kan mau jadi orang beragama apapun agama kita. Boleh Bang, boleh. Jadi baiknya kalau berdiskusi itu Kalian lihat ya teman-teman, bagaimana para Polycarpus itu dengan bebasnya menghujat di sana, dan pihak Muslim yang mengkonternya cuman modal ya congor doang gitu, cuman modal teriak-teriak juga gitu. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya teman-teman. Karena yang namanya diskusi itu ya bukan hanya yang penting bisa teriak, yang penting bisa bunyi, nggak segampang itu teman-teman. Apalagi kalau kita bicara kualitas kayak PPJ, ya Bu Yuni gitu. Apakah mereka bisa berdebat mewakili Muslim? Coba saya tanya teman-teman. Ya. Apalagi kayak Bu Yuni gitu. Aduh, ampun. Selalu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Bang Zuma, Uni Rifa gitu kan. Ya memang di satu sisi mereka nggak murtad. Mereka belum sampai murtad. Belum pernah kita lihat seorang Yuni ataupun PPJ dibaptis ya. Tetapi mereka selama ini kan keluar-keluar bahwa mereka yang pantas mewakili Islam untuk berdebat, berdiskusi. Harusnya mereka lah yang maju gitu kan. Tapi kalian lihat kualitasnya. Agama Islam kalau diwakili oleh orang-orang seperti ini ya jadi badut. Kita harus akui, kalau sempat Islam diwakili oleh orang-orang seperti ini, apa yang terjadi? Jadi badut kita. Nah, ini yang miris ya. Jujur ya. Saya cukup shock melihat dunia TikTok ini, karena semua orang bisa buka room, semua orang bisa naik untuk diskusi, dan semua orang merasa bahwa, wah saya ini pendebat. Banyak orang kena yang namanya star syndrome. Ya. Merasa dirinya sudah punya pendukung, sudah punya penonton yang senang dengan dirinya, dia merasa sudah jadi pendebat. Ini yang kacau gitu teman-teman. Ya. Kita bukan melarang orang-orang untuk naik mewakili. Kita bukan melarang orang-orang untuk mau berdebat dengan Polycarpus ini. Tapi cobalah, ya, benar-benar dipelajari. Terus yang kedua, lihatlah spesialis Anda itu di bagian mana. Jangan belum sanggup dipaksain. Kalau memang belum sanggup, ya Anda bisa berjuang dengan cara yang lain gitu. Banyak caranya, nggak harus face to face berhadapan dengan Polycarpus. Nggak harus gitu. Apalagi kalau berhadapannya dengan kelas penghujat, untuk apa? Ya, untuk apa gitu. Jadi kalau ada yang nanya gitu kan, Bang, bukankah mereka punya giroh yang sama gitu, punya semangat yang sama ingin membela akidah? Ya, cuman yang jadi masalah adalah ada beberapa orang itu asal hantam aja gitu, asal yang penting tampil aja. Ini yang bahaya. Ya, di sini kita bukan sedang gaya-gayaan, bukan sedang pengen siapa yang lebih terkenal gitu, siapa yang lebih jago ngomong gitu. Enggak teman-teman. Membela akidah tuh nggak sesimpel itu.
Saya memang dari dulu mendorong ya, mendorong agar sebanyak mungkin bermunculan mujahidin-mujahidin baru. Tetapi ya tolong gitu, diperhatikan juga Anda mau tampil di bagian mana. Apakah Anda ingin tampil berdebat seperti Bang Zuma, Unirifa, Kores gitu kan, head to head lawan penghujat-penghujat ini, Polikardus ini, atau kalian ingin reaksi seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agi Tasik Ngaji, Bamtri, Al-Ayubi gitu, ya, mengcounter fitnahan-fitnahan yang dibuat Polikardus. Atau yang ketiga, kalian ingin ya edukasi lewat akademis seperti yang dilakukan Kodonditan, mengundang orang untuk berdiskusi, tapi dengan data, dengan akademis, atau kesaksian-kesaksian mualaf, ya, tampilkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang memutuskan untuk bebas dari doktrin-doktrin yang membelenggu dirinya. Kalian mau jadi yang mana gitu? Tentukan, lihat diri Anda spesialisnya di mana. Jadi nggak harus ucuk-ucuk langsung hantam Polikardus gitu, ya enggak gitu. Ya, nggak semua harus dengan cara berdebat, nggak semua. Jadi teman-teman harus tahu gitu, kalian maunya di ranah yang mana. Ya, kalian kuatnya itu di ranah yang mana, spesialisnya di ranah yang mana. Nah, ini buat teman-teman supaya tahu dan ya kita berjuangnya itu dengan cara yang benar gitu. Ya, jangan kita nggak ngerti nembak, kita pergi mau jadi sniper, kan konyol gitu. Ya. Berjuang itu nggak harus dengan cara maju paling depan, enggak teman-teman. Di medan tempur itu, yang jadi perawat, dokter, wah itu jasanya juga luar biasa. Nggak melulu harus yang maju paling depan kan. Yang nyuplai, yang tukang bawa, ini ya, yang bawa materi-materi untuk makanan, supply, senjata gitu, itu jasanya juga luar biasa gitu. Jadi setiap orang tuh punya perjuangan masing-masing. Nggak harus melulu kalian jadi penyerang. Ini yang saya selalu tekankan kepada teman-teman. Banyak orang berpikir, wah saya pengen jadi pendebat, saya paling depan, udah hantam aja Oten gitu kan, biar keren gitu. Ya pengen seperti Bang Zuma, tampil gitu. Ini konyol sebenarnya. Saya ingin katakan konyol, kadang-kadang orang asal-asalan aja. Ya. Kita tuh perang itu harus ada strategi. Nggak bisa itu main maju-maju aja. Enggak. Yang kita lawan ini Polikardus, teman-teman. Mereka bukan orang bodoh. Kita lihat sekarang. Polikardus setelah diskusi sekian lama, mereka sekarang nggak mau lagi debat. Coba lihat. Bang Zuma, apakah menemukan lawan debat? Susah. Erben itu nggak akan mau debat. Sofiatul nggak akan mau debat. Polikardus ini udah mikir gitu. Ya, si CP gitu kan. Pernah nggak mau debat dengan Bang Zuma? Selalu gagal. Nggak akan mau dia debat, karena dia sadar nggak ada gunanya debat. Hanya membuat mereka tambah babak belur, hanya membuat orang makin banyak yang memutuskan mualaf. Dan mereka juga review, mereka lihat selama ini gimana. Mereka juga nggak mau mati konyol, mereka juga nggak mau kan. Selama ini yang mereka lakukan hanya membuat blunder kepada agamanya. Mereka cari cara. Mereka cari cara bagaimana supaya tetap akan ada umat muslim yang disesatkan. Umat muslim yang bisa ditipuin. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka pelintir-pelintir aja, cari-cari kesempatan, kan begitu. Nanti dicarilah umat muslim yang masih awam, yang bisa dikibulin, yang bisa ditipu-tipuin. Nah, inilah kita supaya jangan terpancing. Ya, saya harap teman-teman jangan ada yang terpancing dan stay di barisan lah. Ya, harus tetap ada di barisan supaya kita tahu bagaimana melawan Polikardus ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua ya. Ini masih nggak enak badan sebenarnya ya, karena kecapean beberapa hari ini. Ya, malam terus, soalnya sampai subuh baru pulang selalu. Jadi agak down, agak lemas. Oke, mungkin itu aja. Dan sedikit pengumuman bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat ya, kaos, jaket, atau polo shirt gitu. Ya, kita ada buka toko namanya J Friends. Bagi teman-teman, jangan lupa yang ingin membeli baju Bang Zuma, Al-Ayubi atau Bamtri ya, atau HMC dapat membeli di toko ini melalui Tokopedia atau melalui nomor WA yang tertera di bawah. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.